Selamat datang di podcast POP, Polisi Oh Polisi. Sensitif, objektif, persuasif, edukatif. Selamat menyaksikan. Para pemirsa sekalian yang saya muliakan, selamat jumpa kembali dengan podcast Polisi Oh Polisi. Hari ini kita masih melanjutkan pembicaraan kita atau pembahasan kita terkait dengan misteri kasus atau perkara di rumah Sang Jenderal yang sampai sekarang masih terus menarik perhatian publik. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam kasus tersebut, sejak mulai dirilis oleh Penmas Polri, menumbuhkan banyak kejanggalan-kejanggalan. Yang mana kejanggalan-kejanggalan itu sudah kita bahas pada podcast sebelumnya. Ada 15 kejanggalan yang terkait dengan di TKP itu sendiri. Dan kemudian kemarin juga kita sebutkan ada lagi kurang lebih 8 kejanggalan yang muncul dari pihak keluarga yang tidak menerima atas perlakuan terhadap anaknya yang menjadi korban, tetapi kemudian dianggap sebagai suatu pelaku kejahatan. Dan kemudian di samping itu masih ada juga kejanggalan-kejanggalan ataupun hal-hal yang ditanyakan oleh masyarakat mengenai perkembangan kasus ini yang menyangkut apa kinerja tim sus. Kita bahas ini kejanggalan dengan suatu pemahaman bahwa apa yang ditanyakan oleh publik, apa yang ditanyakan oleh Bapak Mahfud Menko Polhukam, Bapak Jokowi yang memerintahkan agar polisi jangan ditutup-tutupi, agar polisi jangan menutup-nutupi, itu maknanya kan agar polisi jangan menyembunyikan sesuatu yang pengen diketahui oleh masyarakat, yaitu kejanggalan-kejanggalan itu yang selama ini ada. Dan kemarin kita sudah nyebut bahwa kejanggalan itu kita anggaplah sebagai suatu pertanyaan yang merupakan PR yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada Polri untuk dijawab dengan keterangan yang bisa dimaknai ataupun dipahami oleh rakyat, sehingga rakyat tidak terus bertanya-tanya, agar polisi dipercaya oleh rakyat. Kira-kira itu pokok pembicaraan kita. Dan sekarang kita akan fokus kepada apa saja yang menjadi kejanggalan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang muncul di publik. Di sini saya catat antara lain, pertama kali dulu ketika jenazah dibawa ke tempat keluarganya di Jambi sana, pertama kali datang diantar oleh polisi dan polisi itu mengatakan, mohon maaf jangan dibuka, katanya gitu kira-kira lah ya. Itu kan sudah diviralkan di dalam video oleh keluarga. Dan memang pertama kali nggak boleh buka, tapi setelah dipaksa-paksa baru bisa dibuka, kan kira-kira gitu. Nah itu yang menimbulkan kejanggalan utama yang timbul di kalangan keluarga. Karena itu diviralkan ya nambah publik juga ikut-ikut pengen tanya kan gitu. Kemudian setelah keluarga melihat, loh kok lukanya parah, banyak luka di sini, di mata, di hidung. Itu baru lihat depannya doang itu, gitu. Tambah lagi itu suatu kejanggalan yang ditanya. Terus keluarga mengundang YouTube, kemudian divideokan bahwa katanya tembak-tembakan. Lah kok anak saya mati ketembak, padahal katanya anak saya nembak duluan 7 kali. Anak saya itu itu adalah brimob, adalah sniper. Mana mungkin nembak 7 meter duluan lagi, nggak kena. Itu jadi orang tuanya menanyakan. Kemudian ketika polisi ditanyakan mana visum interpretumnya, katanya polisi menjawab, saya dikasih visum interpretum yang kosong, katanya begitu. Ini ngomongnya keluarga kan gitu. Kemudian
Akibatnya apa? Setelah melihat gitu, keluarga kan menjadi nggak terima, merasa diperlakukan tidak adil. Karena merasa tidak adilnya inilah, maka kemudian mencari pengacara, dan bahkan pengacaranya kumpul jadi satu, sepakat untuk membela ibu ini, putranya. Dibikinkah laporan balik ke Jakarta, dan laporan itu banyak sekali, tidak hanya satu pasal saja. Semua yang tadinya menjadi tanda tanya itu dimasukkan di dalam laporan. Antara lain laporan bahwa anaknya melihat luka gitu tidak mungkin hanya ditembak, tapi didugaan adalah korban penganiayaan. Kemudian diduga dia memang mati ditembak. Lebih lagi diduga bahwa dia direncanakan dibunuh mulai sejak Magelang. Maka dia bilang, saya punya bukti-bukti bahwa itu TKP-nya mulai dari Magelang sampai Jakarta. Kurang lebih kan kayak gitu ya. Dan kemudian untuk mendukung lapornya dia bahwa ini anak saya rencana dibunuh, dia kan berdasarkan evaluasi ataupun analisis kepada rekaman-rekaman handphonenya dia, kepada keluarganya, bahwa itu sebulan sebelumnya sudah diancam dan sebagainya. Akhirnya juga mempertanyakan juga kenapa anak saya kok dulu dikubur tidak pakai acara kemiliteran, karena anak saya kan dalam dinas itu gitu. Kemudian minta ekshumasi dan otopsi ulang. Jadi di sini termasuk juga mengenai CCTV itu yang hilang itu. Dia menuntut supaya CCTV yang berjalan itu diminta dilihat semua. Dari Magelang sampai ke Jakarta untuk membuktikan bahwa itu, membuktikan teorinya bahwa itu nggak mungkin lah kalau dia di Jakarta itu matinya di situ, tapi dia udah masih dianiaya dari Magelang itu. Jadi itu semua itu akibat daripada pertanyaan-pertanyaan yang dari pertama kali muncul sejak jenazah diserahkan kepada polisi, kepada keluarga, tapi polisi tidak merespon, memberikan penjelasan. Contohnya, kenapa tidak boleh dilihat gitu. Kan itu udah rumus banyak sekali di mana-mana gitu. Tapi kan polisi waktu itu tidak memberikan penerangan sama sekali atas itu. Akibatnya ya polisi dituduh, wah ini mesti bohong, ini mesti ada sesuatu yang disembunyikan kan gitu. Udah gitu, kemudian ketika dilihat lukanya parah gini, banyak luka-luka, ada sobek, luka ini dan sebagainya, ternyata polisi juga tidak mau memberikan penjelasan, termasuk yang terkait dengan yang waktu ngasih visum et repertum kosong itu. Padahal kan polisi kan waktu itu bisa menjelaskan pada publik. Press release lagi, itu keluarga kan begini menanyakan, kita jawab begini loh, ini visumnya yang dari rumah sakit mana, Keramat Jati atau siapa saya tidak tahu ya, pokoknya itu pasti sudah ada visumnya lah. Wong itu jenazah dibawa kan sudah di otopsi, kemudian dijahit lagi, dia kasih pakaian, itu pasti sudah melalui proses otopsi gitu. Nah terus tapi kan itu nggak ditunjukkan gitu. Kemudian ketika dituduh oleh keluarga bahwa ini yang ditunjukkan FR kosong gitu, saya kira itu hanya istilah daripada keluarganya ya, mungkin karena emosi ataupun ketidaktahuan gitu. Yang jelas kalau yang namanya visum et repertum kan bunyinya kan cuman catatan-catatan saja, ini mungkin luka saya di bagian punggung sekian sentimeter kan gitu kan, kemudian ini diduga karena ini mungkin kayak gitu, terus kemudian catatan-catatan itu aja. Kalau bagi orang yang awam kan nggak ngerti apa artinya itu gitu. Semestinya supaya tidak keluarga itu mendesak-desak dan menuduh polisi, mestinya dijelaskan itu visum itu begini, tapi ini Bu, visum tidak bisa saya serahkan pada Bapak Ibu karena ini nanti untuk bukti di pengadilan gitu. Yang penting kalau Bapak tadi menunjukkan bahwa ini luka di sini tapi nggak di visum, itu lain kan gitu. Ibu bisa nuntut pada kami bahwa itu nggak benar gitu. Itu pun nggak ditunjukkan kan, akhirnya ya sudah, kecurigaan itu terus ada, akhirnya kan dia nuntut dilakukan ekshumasi dan otopsi ulang. Dan terhadap permintaan ini kalau menurut saya ya, ada keluarga yang curiga minta otopsi ulang itu. Kalau memang polisi itu mau gitu memberi ya, cepat-cepat mestinya dikasih.
untuk membantu supaya jangan sampai karena kalau otopsi itu makin lama kan makin rusak jenazahnya. Walaupun itu jenazah untungnya sudah diformalin ya, jadi agak perubahannya nggak begitu banyak lah. Tapi tetap saja kemarin dari laporan otopsi yang kedua kan ada pembusukan dan sebagainya. Itu jadi akibat daripada ketidakterbukaan polisi pada saat pertama, yang mestinya setiap pertanyaan itu bisa dijelaskan walaupun tidak lengkap. Itu akhirnya orang mempunyai teori sendiri dan mengembangkan teorinya sendiri yang lebih liar, dan polisi lebih besar kan. Barangkali kemarin itu seandainya ya, itu ketika dia korban protes bahwa itu nggak sesuai dengan otopsi, kan ya ditunjukkan aja hasil otopsi yang lama kan. Karena kalau seandainya otopsi yang dulu itu benar, dengan yang sekarang ya sama aja saya kira, malah lebih susah yang sekarang karena kan udah lama gitu. Itu dengan catatan kalau otopsi yang lama sama loh ya, betul-betul dilaksanakan dengan profesional dan jujur ya itu. Karena itu kan otopsi kan dilakukan oleh dokter yang forensik dan itu disumpah, saya kira tidak akan terjadilah manipulasi data itu, saya kira tidak akan mungkin gitu. Jadi kemarin itu mengenai permintaan otopsi ulang itu saya pikir kok nggak dijawab dengan otopsi pertama itu dulu. Kalau itu memang nggak terima barulah, atau sudah tapi tetap nggak terima, saya tidak tahu. Nah, selama ini ya polisi kan tidak bisa memberikan penjelasan kayak gitu tuh, dari pengamatan kita kan bisa kelihatan tuh ya. Kalau polisi diminta penjelasan masih selalu mengatakan ini penyidikan adalah rahasia yang nggak boleh diketahui oleh umum gitu kan. Kita nggak boleh menyampaikan hasil perkembangan penyidikan karena dianggap nanti akan merusak ataupun mengganggu penyidikan dan sebagainya itu. Saya pikir kalau untuk zaman yang ini, sekarang ini, kita jangan berpedoman pakai itu lagi lah. Bukan berpedoman. Jangan beralasan pakai itu rugi dia pakai. Karena apa? Apa yang diminta oleh publik itu sebenarnya polisi bisa memilah-milah mana yang bisa disampaikan pada saat itu, yang tidak akan mengganggu penyidikan dan tidak akan melanggar undang-undang. Kita udah tahu tadi kan kita bicarakan juga bahwa penyidik memberikan informasi kepada luar publik itu terserah dari penyidik. Karena undang-undang di KIP itu ngomong setiap institusi wajib memberikan informasi terbuka, karena memang itu eranya kan kebebasan informasi publik itu, akses itu harus dikasihkan. Tetapi kalau untuk informasi tertentu bisa dikecualikan, termasuk itu tadi hasil penyidikan dan sebagainya, itu maksudnya supaya tidak membahayakan orang ataupun mengganggu penyidikan dan sebagainya. Tapi hukumnya adalah dapat, artinya dapat itu penyidik bisa tidak memberikan tapi bisa memberikan. Nah dalam hal ini kalau menurut saya udah dalam situasi seperti ini penyidik harus banyak memberikan, walaupun karena itu sudah terjadi kok nggak ada lagi yang perlu dibahayakan kan gitu. Tapi sayangnya kan selama ini selalu jawab nanti untuk bahan di pengadilan gitu. Hasil visum yang mestinya juga bisa diperlihatkan apapun diterangkan kepada ini dibilang wah itu hanya untuk bukti di pengadilan. Maksudnya di pengadilan kan visum untuk lampiran berkas, nanti akan dibuka di pengadilan disampaikan oleh ahli itu gitu. Tapi bukan berarti tidak boleh sama sekali sampaikan pada yang bersangkutan gitu. Visum itu kan kewenangan penyidik gitu. Nah ini antara lain ya yang kita bisa sebetulnya dari pertanyaan ya nggak boleh dilihat. Kalau nggak boleh dilihat sampai sekarang saya nggak ngerti tuh. Kok nggak boleh kenapa? Dulu katanya nih dari dialog di dalam itu ya YouTube itu, Bu ini atau Pak saya lupa saya, ini karena kasus sensitif jadi mohon aja lah, langsung aja diselesaikan, dikubur dan sebagainya, kira-kira begitulah lah. Gara-gara nggak boleh buka peti itu jadi keluarganya malah jadi curiga kan gitu ya. Akhirnya kan gagal. Tapi sayangnya polisi tidak bisa memberikan penjelasan. Dan kemudian akibat daripada itu kalau nggak salah Jenderal Bintang 1 itu dinonaktifkan kan gitu. Jadi seakan-akan kan itu itu sanksi daripada itu. Kalau saya dengar ya itu diberhentikan karena dia tidak berbuat baik, karena etikanya kurang baik waktu menyerahkan jenazah itu. Tapi polisi kan bisa mengatakan waktu itu tidak cukup menonaktifkan ini gitu aja. Kalau saya pikir ya kasih penjelasan dong. Iya memang jenderal itu kemarin keliru, mestinya tidak berbuat gitu sehingga dia disangsinya begitu.
Ini yang saya sampai sekarang nggak ngerti ya cara bekerja di lingkungan polisi itu apa kok nggak mau memberikan penjelasan itu loh. Misalkan anggotanya ditindak itu karena apa? Sebetulnya kan kalau memang itu ditindak karena itu ya dijelaskan aja kan memang itu sehingga rakyat puas. Oh itu memang salah. Sehingga nanti konotasi publik itu tidak menjurus pada semua polisi secara umum. Oh ini pada oknum ini aja kan gitu. Nah ini mengenai terbuka, kalau tidak terbuka itu korbannya bintang 1 itu katanya sudah dinonaktifkan gitu. Termasuk juga kalau yang tidak nutup TKP gitu, Kapolres itu yang dinonaktifkan gitu kan. Itu kan tidak diterangkan secara gamblang waktu itu, cuman diterangkan setelah ditanya kan itu. Mestinya polisi nggak usah ditanya, langsung ngomong ini bahwa ini keliru, ini gini, maka udah dikoreksi dengan ini gitu. Jadinya akan meredam itu meredam kemarahan ataupun keinginan publik untuk menanyakan hal yang janggal itu gitu. Nah kemudian ini yang saya ingin agak sedikit ini penemuan dari CCTV ini. CCTV itu kan disita sesuai dengan permintaan itu kan advokat gitu ya, harapannya bahwa buktinya dia punya ini untuk membuktikan bahwa itu adalah Suci aniaya dari Magelang. Ketemuannya kan malah jadi bumerang gitu, karena itu menunjukkan bahwa ternyata itu masih hidup. Pak Brigpol J itu masih hidup sampai Jakarta, masih ada di CCTV-nya di rumahnya Pak, rumah pribadi ya, bukan TKP itu. Itu kan sebetulnya temuan kayak gitu tuh sangat berharga untuk polisi, untuk memberikan penerangan kepada rakyat bahwa itu loh Pak advokat tuh kemarin juga cuman asal aja itu gitu kan, ngomong gini pakai teori gini, tapi kenyataannya apa gitu. Tapi sayangnya kan yang ngomongkan Komnas HAM. Nah kan Komnas HAM ya ini kayak dapat durian runtuh kan. Komnas HAM saya kira kan dia juga ingin membuktikan bahwa Komnas HAM itu adalah wakil rakyat untuk mengawasi Komnas HAM pelanggaran HAM apa tidak. Tapi sebetulnya kan Komnas HAM kan haknya terbatas, nggak bisa dia tuh menyita barang bukti itu, enggak. Nah kemarin begitu dikasih polisi untuk menerangkan ya merasa dapat durian runtuh menurut saya. Dan Komnas HAM bisa berperan sangat hebat, bisa menerangkan dengan cerdas, dengan jelas gitu, sehingga publik terpuaskan gitu. Sayangnya waktu itu polisi cuma nunggu di belakang gitu. Kemudian ketika ditanya, itu memang strategi yang mau diterapkan, karena kalau kita menggunakan sekarang ngomong nggak dipercaya rakyat. Waduh, saya kira kok gitu cara berpikirnya gitu. Berarti sudah nggak pede lagi dong. Padahal kan kalau kita ini ya, coba ya kalau yang ngomong itu polisi, Komnas HAM di belakang. Nah nanti Komnas HAM menerangkan lagi kan bukan Komnas HAM yang seakan-akan menyita itu. Kan memang polisi itu kinerjanya polisi ada gitu. Itulah jadi ini mungkin ya perlu dikaji kembali lah. Nggak mesti juga pendapat saya benar ya. Tapi saya pikir kalau dari segi Medika dan manajemen media keliru itu cara gitu. Sampai kapan polisi PD untuk bisa memulihkan kepercayaan? Selama ini kan justru ketidakpercayaan itu tumbuh karena ketidaktahuan polisi bagaimana memanage media sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini kan gitu. Itu untuk itu. Jadi sayangnya yang lain-lain yang mestinya bisa dibuka tapi ditutup, akibatnya merugikan polisi. Ini yang mestinya dia yang ekspos justru kasihkan orang lain, sehingga malah yang lain yang punya nama kan itu, yang dapat kepercayaan ya pasti Komnas HAM dong sekarang. Sementara polisi masih dianggap menutup-nutupi. Padahal bukan maksud itu kan. Jadi itu kemarin tuh temuan CCTV itu menurut saya ada dua maknanya. Gitu loh. Jadi itu untuk menunjukkan ya bahwa polisi tidak seperti apa yang dituduhkan oleh pihak advokat keluarga kan gitu. Memang dalam hal ini polisi ada yang keliru, tapi tidak semuanya keliru, tidak semuanya itu gitu. Jadi kemarin itu sangat bagus mementahkan tuduhan itu, dan publik akan tahu ternyata Pak advokat juga itu terlalu mengada-ada misalnya begitu kan, minimal kan sedikit lah ada perbaikan untuk kepercayaan pada publik pada polisi gitu. Ini mestinya dijadikan kajian lah, mana nanti untuk ke depan strategi dari Humas itu kira-kira yang lebih baik apa. Dan kemudian yang berikutnya saya ingin bahas mengenai pertanyaan yang pasti ditunggu-tunggu,
apa kerja tim sus. Kan itu kan Pak Jokowi perintahkan supaya baik-baik dengan terbuka. Pak Kapolri menunjuk tim sus. Tim sus itu anggotanya kan dari Waka Jenderal Bintang 3, Kabak Intelkam Jenderal Bintang 3, kemudian Pak Wahyu itu Bintang 2, tapi dia Adi Makayasa, artinya itu juara di Akabi sama Kabar Eskrim itu kan. Wah, hebat-hebat itu kan, dijamin lah itu untuk menjamin bahwa itu penyidiknya udah paling top di polisi. Dan ini kan 4 orang ini kan di bawah Kapolri Irwasum, itu udah lapisan di bawah Kapolri itu. Itu kan untuk menunjukkan keseriusan polisi. Itu juga merupakan jawaban ya untuk diminta transparansi gitu. Itu menurut saya bagus gitu. Karena itu memberikan jawaban pada orang, apa suruh transparansi Pak, ya, itu ditunjukkan gitu. Kemudian ketegasan. Kemarin ada nonaktifkan gitu. Itu sudah menunjukkan ketegasan itu. Tetapi yang masih belum kalau menurut saya, masih ada lagi netralitas, menyuruh Kompolnas ikut. Biasanya kan enggak, Kompolnas biasanya kan cuma mengawasi dari luar. Tapi mau ikut boleh. Komnas HAM juga tawari boleh ikut, tapi Komnas HAM masih pada pakemnya sendiri. Kak, saya independen, saya akan lihat dengan caranya sendiri. Saya kira waktu itu Komnas HAM dengan ngomong dengan caranya sendiri, dia nggak mau terjun langsung. Tapi saya kaget ketika saya akan menganalisis, memanggil saksi, menganalisis hasil-hasil itu. Saya pikir wah ini hebat sekali ini Komnas HAM sekarang gitu loh. Nah itu malah ditanggapi negatif oleh polisi, malah menanyakan apa kewenangannya Komnas HAM, apakah ini coba ini kasus kan terjadi antara polisi dengan polisi. Di mana ada pelanggaran HAM katanya. Setahu saya kan kalau pelanggaran HAM itu kalau aparat menyakiti korban. Padahal kan kalau Komnas HAM itu ya, menurut tahu saya gitu ya, dia kalau mencium ada sesuatu bahwa itu melanggar HAM, dia mesti ikut ke situ menyelidiki. Tapi penyelidikan itu dalam batas tidak seperti polisi menyidik, boleh menyita dan sebagainya. Nah ini Komnas HAM turun karena apa? Ya ada keluhan dari korban, merasa ada orang yang tidak diperlakukan tidak adil kan itu. Si korban J itu kan polisi itu kan manusia juga gitu. Jadi ya menurut saya ranahnya tetap saja itu menjadi ranah Komnas HAM, nggak apa-apa. Toh akhirnya juga polisi, Kapolri memberikan kesempatan pada Komnas HAM untuk malah mengekspos barang bukti itu gitu. Jadi mudah-mudahan kayak gini ini mungkin perlu disinkronkan lagi menjadi SOP polisi itu yang betul yang bagaimana gitu. Ini pengalaman untuk bisa juga untuk mengevaluasi bukan pada orang-orang yang dianggap salah ataupun halalai itu, tapi juga untuk mengevaluasi kinerja polisi secara umum. Saya kira perlu dijadikan kajian mana yang lebih bagus. Kayak menurut saya kalau seperti TNI kan dia akan terus mempelajari bagaimana taktik-taktik perang itu kan, nggak akan terus mempelajari taktik yang perang zaman dulu kan. Itu polisi maksudnya itu. Terus kemudian mungkin ya pertanyaan yang masih ditanyakan kepada tim sus ini, pasti akan ditanya apa sih selama ini hasilnya tim sus itu, karena kan nggak pernah ekspos ya, ini tim sus sudah gini, begitu kita bikin tim sus maka tindakan kita adalah gini, contohnya kita menonaktifkan ini, itu adalah usul dari kita karena gitu misalnya gitu. Masa itu suatu rahasia sih itu? Tapi sekarang kan ada dinonaktifkan. Kita nggak tahu itu apakah itu saran dari tim sus, apa memang perintah Kapolri atau apa, kita nggak ngerti. Padahal mestinya kalau kita orientasinya kepada apa pertanyaan publik, ya apa yang dianggap ditututi publik itu, begitu tim sus diangkat, tugasnya kan dia kan satu, supaya menjamin bahwa itu profesional. Yang kedua, dia pasti akan mengoreksi, mengawasi yang lalu itu benar apa enggak. Maksudnya itu pengolahan TKP yang pertama itu benar apa enggak, yang kedua ini benar apa enggak kan gitu kan. Gitu. Nah, itu mestinya ditunjukkan. Kemudian ada laporan ini yang baru. Kita sudah meriksa ini, saksinya adalah ini gitu. Barang buktinya itu sudah kita terima dari ini. Advokat berupa ini kita proses, kemudian kita menuju ke mana-mana. Itu kayak gitu memberikan ini kepercayaan pada publik. Oh ya, ini menjanjikan lah tim sus gini. Padahal ya, setahu saya tuh tim sus tuh tiap hari rapat sampai jam 1 malam, jam 2 malam itu.
Cuman sayangnya kan publik nggak ngerti. Di podcast saya cuma tanya-tanya ini tim susnya apa nih gitu. Itu yang muncul di publik kan sia-sia kan. Kita kerja udah mati-matian, nggak dia anggap publik itu kerja, kemudian juga tidak mengangkat popularitas polisi lagi. Itu saya kira sayang ya. Jadi intinya mudah-mudahan tim sus juga memberikan update lah apa ini. Kita dulu pernah nyarankan kayak gitu, tapi sampai sekarang kita juga nggak pernah dengar itu ada update itu. Nah, yang terakhir yang kita pertanyakan pada tim sus itu adalah ini logikanya ya. Kalau ada satu kasusnya terjadi di sini, dilaporkan oleh ini, kan disidik dong, set. Kemudian ini korban ini ngelaporkan juga, kan kasusnya tetap di situ, gitu. Disidik juga oleh polisi. Dalam satu kasus, itu pasti hasilnya sama, hasil penyidikannya. Kalau dua-duanya penyidiknya itu jujur loh ya, gitu. Tapi ini kan enggak. Yang satunya masih ditangani Polda Metro, yang satunya ditangani Barreskrim. Sampai sekarang belum digabung-gabungkan gitu. Kapan selesainya kalau gitu masing-masing? Kan untuk membuktikan suatu kejadian di satu TKP itu, semua barang bukti harus dikumpulkan, dianalisis semua. Nggak bisa itu laporan itu, ini laporan gini, barang bukti cuma dikumpulkan ini, terus kemudian untuk menjadi berkas selesai, kirimkan ke pengadilan. Terus yang ini, barang buktinya yang sini kumpulkan. Untuk ya nanti hasilnya pasti beda, hakimnya bingung gitu. Nanti pas akan mutus bisa salah. Ini jadi untuk tim khusus menurut saya utamanya adalah menjamin bahwa itu digabung di bawah satu kendali profesional, jujur, sehingga nanti hasilnya bisa satu. Oh, ini kasusnya apakah memang betul tembak-tembakan kayak gitu seperti yang diceritakan, atau oh memang ada di samping ditembak juga dianiaya. Itu nanti hasilnya akan bisa dapat kalau ya pertanyaan masyarakat itu jawab gitu. Itu yang namanya menyidik secara transparan dan benar dan kemudian akuntabel gitu. Tapi kalau cuman lip service ya, wah ini udah kita ini oke lah untuk menjamin transparan, otopsi boleh dilihat orang semua gitu, saya jamin gitu. Tapi yang kecil-kecil yang menjurus ke arah penyidikan yang profesional tidak diumumkan. Bagaimana publik mau bisa menilai bahwa itu penyidikan sudah dilakukan dengan benar kan? Masih tanda tanya kan? Nah ini saya tahu lah, polisi masih menerapkan kayak gitu tuh karena masih di dalam mainframe-nya itu masih punya pedoman bahwa kalau penyidikan itu maka datanya harus simpan oleh penyidik sendiri, tidak boleh sampaikan di luar. Gitu. Bahkan ada yang berpedoman lagi kalau menyampaikan penyidikan itu keluar itu melanggar hukum. Saya cari-cari hukumnya kayaknya nggak ada itu. Yang dilarang adalah kalau menyampaikan hasil penyidikan itu, informasi itu, jangan sampai ini nanti mengganggu penyidikan. Misalnya gini, kalau ini hasil kesaksian ini saya sampaikan ini, kemudian nanti kita meriksa saksi kan udah terpengaruh. Gitu. Atau misalkan ada suatu kasus pembunuhan, orang itu ngaku, kemudian oh ya ini ngaku akan dibunuh dan orangnya sekarang lari ke sana. Ya kan otomatis orangnya lari duluan kalau kita umumkan kan. Itu yang namanya untuk mengganggu penyidikan gitu. Jadi jangan dipukul rata semua itu. Saya pikir gitu ya. Jadi ini kekeliruan pendapat yang bersifat umum ini bukan perorangan loh. Saya lihat ya dari pengalaman saya itu. Ini saya anggap itu suatu kesalahan umum lah yang dipedomani oleh polisi bahwa dia tidak boleh memberikan hasil penyidikan kepada siapapun kecuali nanti untuk di pengadilan. Untuk kalau dari perspektif penyidikan itu oke. Tapi kalau untuk perspektif pemahaman transparansi, kemudian memberikan pemahaman pada rakyat yang selalu curiga pada polisi. Karena masalah ini kan dari awal polisi sudah dituduh dicurigai terus. Nah, kalau polisi tidak berusaha memulihkan, ya kapan selesai? Apalagi kalau disuruh nunggu sampai di pengadilan nanti. Pengadilan ini ya, ini kan kasusnya kan nggak mungkin sebulan 2 bulan selesai sampai pengadilan. Walaupun kasusnya sebenarnya simpel. Jadi nggak simpel karena apa ya? Karena ngurusnya Bapak Liut dulu itu. Gitu. Orang tempatnya satu, buktinya sedikit. Jadi Bapak Liut gitu. Nah, gara-gara luka tembak kemudian yang korban ini protes, wah itu jadi luka sayat, CCTV harus diambil dari
dari Magelang sampai Jakarta segala itu kan. Tapi itu harus dilakukan karena ada input dari sini kan gitu. Kalau polisi nggak mau tutup mata ini salah juga. Gitu. Terus kemudian pra rekonstruksi kemarin kan dilakukan itu di sini. Ketika ditanya, Pak, itu pra rekonstruksi mendasari temuan-temuan bahwa ini pelecehan doang, atau pra rekonstruksi juga menyelidiki matinya kenapa gitu. Kan nggak dijawab juga kan oleh polisi gitu. Gitu. Walaupun itu ditanyakan juga, loh ini kok yang sini belum diterima, sehingga perkiraan hipotesa daripada kasus ini belum didalami kok udah rekonstruksi ini. Kalau yang namanya rekonstruksi itu udah berarti udah mendekati pada mau pemberkasan itu gitu loh. Jadi terkesan ada suatu pemaksaan untuk menyelesaikan ini cepat-cepat gitu. Nah itu menurut saya itu kurang baik kayak gitu. Itu namanya tidak profesional tuh. Jadi itulah, mudah-mudahan dengan bahas ini saya tidak ingin membahas menggali-gali apa yang salah, itu enggak, tapi tujuan saya adalah memberikan saran lah. Cara kerja yang seperti ini kurang efektif, tolong dikaji lagi. Intinya yang paling utama ini adalah teknik membina media atau menyampaikan informasi kepada polisi untuk memulihkan kembali kepercayaan kepada polisi, antara lain dengan memberikan step by step perkembangan itu gitu. Mudah-mudahan saran ini benar ya, saya tidak menganggap ini pasti benar gitu, dikaji lagi, tapi silahkanlah dipakai. Kalau saya sih hanya berpikir kerja itu yang harus efektif, jangan cuma seperti dulu-dulu nggak ngerti perkembangan lingkungan dipakai itu terus, padahal itu keliru dan itu merugikan polisi gitu. Karena sekarang polisi itu yang nomor satu tidak cukup dia lihai, tidak cukup dia bisa nangkap terorisme, enggak, tapi dipercaya rakyat itu yang penting itu. Tapi kalau polisi udah dicap bohong dan kemudian sekarang menyampaikan kebenarannya nggak berani karena takut nggak dipercaya, itu menurut saya perlu diintrospeksi ya gitu. Jangan sampai terus begitu terus. Saya kira kasus ini walaupun aib besar, tapi yakinlah kalau kita tuh jujur, ini hanya merupakan satu khilaf dari beberapa kelintir daripada 400.000 polisi Indonesia gitu. Sehingga betul kata Pak Mahfud itu, jangan sampai gara-gara mau melindungi tikus satu rumah kita dibakar gitu kan. Jadi itu saya kira sindiran ataupun ya peribahasa yang perlu diperhatikan dan dimaknai. Apa maksudnya itu? Maksudnya adalah membuka yang ditutupi. Apa yang ditutupi? Pertanyaan masyarakat itu gitu. Baik, saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi dalam jumpa podcast yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon bantuan subscribe, like, dan share. Sampai jumpa.